Komentar Pangeran Cilik yang kembali menjadi sorotan. Setiap tahun, parade tradisional Trooping the Colour menjadi salah satu acara yang paling dinantikan oleh para pengagum monarki Inggris. Ribuan orang berkumpul di depan Istana Buckingham untuk menyaksikan parade militer dan, yang terpenting, untuk melihat keluarga kerajaan muncul di balkon yang terkenal itu. Namun, dalam edisi terbaru acara tersebut bukan seragam, kereta kuda, atau atraksi terbang angkatan udara kerajaan yang menarik perhatian semua orang. Bintang yang tak terduga adalah anggota termuda keluarga Windsor, Pangeran Louis. Di usia yang masih sangat muda, Louis Arthur Charles telah memenangkan hati publik berkat ekspresi spontan dan sifatnya yang ceria. Gerakan lucunya, sapaan yang berlebihan, dan tingkah lakunya selama acara resmi telah viral di seluruh dunia. Tetapi kali ini, menurut berbagai rumor dan laporan yang beredar di media sosial, bocah kecil itu diduga mengucapkan beberapa kata tentang Ratu Camilla yang membuat orang-orang di sekitarnya bingung. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi tentang komentar yang diduga tersebut, spekulasi dengan cepat berkembang. Beberapa pengamat mengklaim anak itu mengajukan pertanyaan polos tentang posisi Camilla selama upacara tersebut, sementara yang lain berpendapat itu adalah pernyataan yang jauh lebih langsung, yang mampu menyebabkan ketidaknyamanan di antara beberapa anggota keluarga kerajaan, seperti yang sering terjadi dengan detail apapun yang terkait dengan keluarga Windsor. Cerita itu dengan cepat berkembang menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan hari itu. Ketertarikan publik pada Pangeran Louis bukanlah suatu kebetulan. Lahir pada 23 April 2018, anak ketiga Pangeran William dan Putri Catherine lahir di tengah antisipasi yang luar biasa. Kelahirannya dirayakan dengan tembakan salvo tradisional dan dentingan lonceng. Sementara jutaan orang mengikuti berita tersebut dari berbagai penjuru dunia. Namanya Louis Arthur Charles memberikan penghormatan kepada kakeknya, Raja Charles III, dan Lord Louis Mountbatten, tokoh yang sangat dicintai dalam sejarah keluarga kerajaan. Sejak bulan-bulan pertamanya, orang tuanya telah berusaha untuk memberinya masa kecil yang seimbang, menggabungkan tugas-tugas kerajaan dengan kegiatan sehari-hari. Berbeda dengan generasi sebelumnya, William dan Catherine telah menekankan pentingnya anak-anak mereka menikmati momen-momen sederhana seperti bermain di luar ruangan, berkebun, memasak, atau menghabiskan waktu bersama keluarga jauh dari sorotan media. Filosofi ini telah membantu Louis tampak alami dan santai, bahkan di acara-acara resmi yang paling formal sekalipun. Kemunculannya pertama kali di balkon Istana Buckingham selama parade Trooping the Colour pada tahun 2019 menunjukkan dengan jelas bahwa ia memiliki kepribadian yang menawan. Sapaannya yang antusias memikat para penonton, dan selama perayaan Jubileum Platinum Ratu Elizabeth II, ekspresi lucunya menjadi salah satu kenangan paling populer dari acara tersebut. Foto-foto bocah kecil itu yang sedang membuat ekspresi wajah lucu saat menonton parade menjadi viral, membuktikan bahwa terkadang momen spontan dapat mengalahkan protokol yang paling ketat sekalipun. Hubungan Louis dengan saudara-saudaranya juga telah menarik perhatian yang signifikan. Pangeran George, calon pewaris takhta, biasanya mengambil peran yang lebih serius selama upacara resmi. Sementara Putri Charlotte berulang kali menunjukkan sikap protektif terhadap adik laki-lakinya. Kamera telah mengabadikan adegan-adegan di mana ia dengan bijaksana membimbing putranya tentang bagaimana berperilaku atau mengingatkannya tentang protokol dasar, menciptakan citra yang menggemaskan yang memperkuat gagasan tentang keluarga yang erat. Setelah kematian Ratu Elizabeth II pada September 2022 dan naiknya Charles III ke takhta, posisi Louis dalam garis suksesi menjadi semakin penting. Pangeran muda itu naik ke posisi keempat, menjadi bagian dari generasi baru yang akan memastikan kesinambungan monarki Inggris di masa depan. Meskipun demikian, mereka yang mengikuti keluarga kerajaan dengan saksama sepakat bahwa putra bungsu William dan Catherine tampaknya mengalami kenyataan ini dengan kepolosan yang khas untuk usianya.
Adapun Ratu Camilla, sosoknya terus menimbulkan beragam pendapat. Setelah puluhan tahun kontroversi dan paparan media yang intens, perannya dalam institusi tersebut masih dianalisis secara detail. Setiap interaksi dengan anggota keluarga yang lebih muda memicu minat khusus, terutama ketika seorang anak yang karismatik seperti Pangeran Louis terlibat. Selama acara amal dan kegiatan resmi, putri muda itu sering tampak percaya diri dan bertanggung jawab, sementara Louis mengikutinya dengan penuh kekaguman. Dalam kunjungan ke bank bayi atau acara komunitas, ia terlihat mengambil inisiatif, menjelaskan tugas kepada saudara laki-lakinya, atau sekadar menemaninya agar ia merasa nyaman. Hubungan alami di antara mereka ini menyampaikan citra yang hangat dan manusiawi yang sangat dihargai oleh publik. Hubungan antara Louis dan kakak laki-lakinya, Pangeran George, memiliki dinamika yang berbeda meskipun sama istimewanya. Sebagai pewaris tahta, George telah mengambil peran yang lebih formal dalam institusi sejak usia sangat muda. Namun, ketika ia bersama adik laki-lakinya, keseriusan itu tampaknya menghilang sesaat. Sumber yang dekat dengan keluarga menggambarkan hubungan yang penuh dengan lelucon, persahabatan, dan rasa saling menghormati, di mana Louis berhasil mengeluarkan sisi yang lebih santai dari calon raja tersebut. Salah satu episode yang paling mencerminkan hubungan ini terjadi selama perayaan Jubileum Platinum Ratu Elizabeth II. Saat jutaan orang menyaksikan acara tersebut, kamera menangkap George secara diam-diam mengamati adik laki-lakinya, memperhatikan tingkah lakunya, dan memastikan antusiasmenya tidak berlebihan. Alih-alih merasa terganggu oleh kenakalan Louis, ia tampak secara alami mengambil peran sebagai kakak laki-laki, menggabungkan kesabaran dan kasih sayang. Meskipun anak-anak keluarga kerajaan hidup di bawah pengawasan media yang konstan, permainan dan momen-momen kecil kebersamaan mereka mengingatkan kita bahwa jauh di lubuk hati, mereka sama seperti saudara kandung lainnya. Berbagi tawa selama acara keluarga, bercanda di acara publik, atau menikmati petualangan di luar ruangan adalah pengalaman yang memperkuat ikatan yang melampaui tugas-tugas kerajaan. Kepribadian Louis juga telah memicu rasa ingin tahu karena caranya yang langsung dan tulus dalam bereaksi terhadap situasi. Sifat spontannya telah menyebabkan banyak spekulasi tentang interaksinya dengan anggota keluarga lainnya, termasuk Ratu Camilla. Beberapa pengamat telah menafsirkan gerakan atau komentar tertentu dari anak laki-laki kecil itu sebagai tanda-tanda hubungan tertentu. Meskipun belum pernah ada konfirmasi resmi tentang ketegangan atau perselisihan, seperti yang sering terjadi pada monarki Inggris, banyak dari episode ini akhirnya memicu minat publik dan media. Yang tampaknya tak terbantahkan adalah bahwa generasi baru keluarga kerajaan memproyeksikan citra institusi yang lebih mudah didekati dan diakses. Louis dengan sifat alaminya telah menjadi simbol pembaharuan ini. Gerakan spontannya, jauh dari melanggar protokol, sering mengingatkan kita bahwa bahkan di dalam salah satu keluarga yang paling diawasi di dunia, masih ada ruang untuk kepolosan dan kesenangan. Sebagian besar keseimbangan ini dikaitkan dengan cara Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, membesarkan anak-anak mereka. Kate Middleton telah dipuji berkali-kali karena gaya pengasuhannya yang mudah didekati dan terlibat. Terlepas dari tanggung jawab yang melekat pada posisinya, ia memastikan bahwa George, Charlotte, dan Louis menikmati masa kecil yang penuh dengan pengalaman sederhana, jauh dari formalitas yang berlebihan. Kontak dengan alam memainkan peran mendasar dalam kehidupan keluarga. Taman Adelaide Cottage dan kegiatan luar ruangan menawarkan kesempatan kepada anak-anak untuk menjelajah, bermain, dan mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Louis, yang sangat aktif dan suka berpetualang, tampaknya merasa nyaman ketika bisa berlarian, menemukan tanaman, atau membantu pekerjaan berkebun kecil bersama orang tuanya. Namun, pendidikan anak-anak tidak terbatas pada kegiatan di luar ruangan. Kate juga menumbuhkan kreativitas melalui memasak, kerajinan tangan, dan proyek seni. Dalam lingkungan yang santai ini, anggota keluarga termuda melepaskan imajinasinya, baik saat ia menari di dapur bersama Charlotte, mencoba mengikuti George, atau mengejutkan semua orang dengan tingkah laku yang tak terduga.
Pangeran William, pewaris takhta, selalu memastikan bahwa tugas-tugas resminya tidak menghalanginya untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan ketiga putranya. Meskipun tanggung jawab kerajaan menyita sebagian besar jadwalnya, ia telah menunjukkan pada banyak kesempatan bahwa keluarga adalah prioritas utamanya. Ia mempertahankan hubungan yang sangat dekat dan santai dengan Louis, si bungsu. Dalam penampilan publik, sering terlihat Pangeran Wales membimbingnya selama upacara, tetapi juga berbagi tawa ketika si kecil melakukan sesuatu yang tak terduga. Banyak pengamat percaya bahwa ikatan yang erat ini mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan William pada putra-putranya. Kombinasi tanggung jawab, kesederhanaan, dan selera humor. Nilai-nilai ini, menurut banyak pakar kerajaan, sangat dipengaruhi oleh warisan Putri Diana, yang selalu berusaha memastikan bahwa William dan Harry tumbuh dengan pandangan realistis tentang dunia dan tidak terisolasi oleh protokol. Seiring bertambahnya usia Louis, hubungannya dengan anggota keluarga lainnya juga menjadi lebih jelas. Hubungannya dengan kakak-kakaknya, George dan Charlotte, tampak penuh dukungan dan persahabatan. Charlotte, khususnya, sering berperan melindungi adik laki-lakinya, membimbingnya di acara-acara resmi, dan membantunya merasa nyaman di depan kamera. George, di sisi lain, berbagi momen bermain dan belajar dengannya, memperkuat ikatan persaudaraan yang diikuti publik dengan penuh minat. Namun, pengaruh pada kehidupan pangeran muda itu tidak hanya berasal dari lingkaran kerajaan. Keluarga Middleton, orang tua Putri Catherine, memainkan peran mendasar dalam pengasuhannya. Jauh dari formalitas istana, rumah keluarga di Berkshire menawarkan lingkungan yang santai, di mana anak-anak dapat menikmati aktivitas sehari-hari. Carol Middleton dikenal karena keterlibatannya secara pribadi dalam kehidupan cucu-cucunya, mengatur kegiatan membuat kue di sore hari, permainan di luar ruangan, dan waktu berkebun. Pengalaman-pengalaman ini memungkinkan Louis dan saudara-saudaranya untuk menikmati masa kecil yang relatif normal, bebas selama beberapa hari dari etiket ketat yang menyertai kehidupan publik. Michael Middleton juga turut berkontribusi pada suasana damai ini dengan mengajak anak-anak berjalan-jalan di alam dan mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan kepada mereka. Bagi banyak analis, hubungan dengan kakek nenek dari pihak ibu merupakan salah satu kunci yang membantu menjaga keseimbangan antara tradisi monarki dan pendidikan modern. Raja Charles III juga menempati posisi penting dalam dinamika keluarga ini. Terlepas dari banyaknya tanggung jawab yang menyertai mahkota, ia berusaha meluangkan waktu bersama cucu-cucunya setiap kali jadwalnya memungkinkan. Kecintaannya pada alam dan lingkungan tampaknya telah membangkitkan minat Louis muda, yang dengannya ia berbagi percakapan tentang tumbuhan, hewan, dan kepedulian terhadap planet ini. Kisah dan ajaran sang raja menciptakan kenangan yang, menurut orang-orang terdekat keluarga, memperkuat ikatan antara kakek dan cucu. Namun, salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan adalah kerahasiaan hubungan antara Louis dan Ratu Camilla. Meskipun foto-foto pangeran muda bersama orang tua, saudara kandung, dan kakek dari pihak ayah sering muncul, kesempatan ketika ia terlihat berbagi momen dengan Ratu jauh lebih jarang. Situasi ini telah menimbulkan banyak spekulasi tentang dinamika keluarga. Sebagian orang percaya bahwa persepsi ini mungkin terkait dengan sejarah kompleks seputar hubungan antara Charles dan Camilla, serta kasih sayang mendalam Pangeran William terhadap kenangan ibunya, Diana. Namun, yang lain percaya bahwa ini hanyalah masalah paparan publik dan kesempatan terbatas untuk bersama di acara keluarga. Ada juga teori bahwa anak-anak sangat peka terhadap emosi orang dewasa di sekitar mereka. Dengan sifatnya yang jeli dan spontan, Louis dapat menangkap nuansa hubungan keluarga dan bertindak dengan tingkat kehati-hatian tertentu. Namun, gagasan ini lebih termasuk dalam ranah interpretasi daripada fakta yang terkonfirmasi. Faktanya, ada beberapa momen yang tampaknya mencerminkan hubungan yang ramah antara pangeran muda dan Ratu Camilla. Salah satu yang paling banyak dibicarakan terjadi selama perjalanan Natal tradisional ke gereja di Sandringham. Pada hari itu,
Bocah kecil yang baru berusia 4 tahun itu berjalan di samping ibu tirinya yang juga seorang nenek. Sementara sang ibu dengan lembut meletakkan tangannya di punggungnya untuk membimbingnya melewati kerumunan. Gambar-gambar menunjukkan keduanya bertukar beberapa kata dan senyuman. Sebuah adegan yang banyak ditafsirkan sebagai tanda kasih sayang dan kedekatan. Salah satu insiden tersebut dilaporkan terjadi selama perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Putri Wales di Westminster Abbey. Acara tersebut yang didedikasikan untuk rasa syukur dan persatuan keluarga mencakup kegiatan khusus. Para hadirin dapat menulis pesan terima kasih di kartu kecil untuk digantung di pohon hias yang dikenal sebagai pohon kebaikan. Seperti biasa, Louis berpartisipasi dengan antusias. Menurut berbagai laporan yang beredar di media sosial dan outlet hiburan, ia menulis pesan yang menyentuh hati kepada kakek dan nenek dari pihak ibunya. Terima kasih nenek dan kakek karena telah bermain denganku. Gestur tersebut ditafsirkan sebagai tanda ikatan erat yang ia miliki dengan keluarga Middleton, yang dikenal karena kehangatan dan peran aktif mereka dalam kehidupan sehari-hari anak-anak William dan Catherine. Namun, beberapa pengamat mencatat bahwa dedikasi tersebut tidak menyebutkan Ratu Camilla. Apa yang seharusnya hanya menjadi rasa ingin tahu sederhana, berubah menjadi sesuatu yang baru ketika, menurut laporan yang belum dikonfirmasi, seseorang bertanya kepada anak laki-laki kecil itu mengapa Ratu Camilla tidak ada dalam daftar ucapan terima kasihnya. Jawaban yang dikaitkan dengan Louis sangat lugas dan tidak terduga. Tanpa basa-basi, ia dilaporkan mengatakan bahwa Camilla berbohong, yang memicu keheningan canggung di antara mereka yang hadir. Kisah yang paling sensasional bahkan mengklaim bahwa bocah itu menjelaskan bahwa Camilla telah berjanji untuk bermain dengannya, tetapi kemudian mengatakan bahwa ia menyebalkan dan memintanya untuk pergi. Meskipun tidak ada bukti resmi yang mengkonfirmasi bahwa percakapan ini benar-benar terjadi, anekdot tersebut menyebar dengan cepat dan memicu perdebatan tentang hubungan Camilla dengan anggota keluarga kerajaan yang lebih muda. Bagi sebagian orang, kata-kata bocah kecil itu adalah bukti bahwa hubungan yang lebih kompleks tersembunyi di balik citra publik. Bagi yang lain, itu hanya mencerminkan imajinasi dan ketulusan yang khas dari setiap anak. Yang benar adalah bahwa Louis telah menunjukkan pada banyak kesempatan bahwa ia tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Tidak seperti orang dewasa yang cenderung mempertimbangkan dengan cermat setiap pernyataan publik, anak-anak berbicara dengan naturalitas yang bisa lucu sekaligus mengungkapkan. Kurangnya penyaringan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa publik merasa sangat bersimpati kepadanya. Sosok Ratu Camilla, di sisi lain, terus menjadi subjek pengawasan yang intens. Sejak hubungannya dengan Pangeran Charles saat itu terungkap beberapa dekade lalu, citra publiknya telah mengalami proses transformasi yang panjang. Selama bertahun-tahun ia telah berupaya untuk memperkuat peran institusionalnya dan mendukung raja dalam tanggung jawab resminya. Aktif berpartisipasi dalam inisiatif amal dan mewakili kerajaan dalam berbagai acara. Misalnya, selama kunjungan resmi ke Isle of Man, ia memberikan momen yang menyenangkan ketika bertemu dengan seorang ibu dengan anak kembar laki-laki. Sambil tertawa, ia berkomentar bahwa Louis kecil sangat aktif. Sebuah pengamatan yang mengundang senyum dari mereka yang hadir dan tampaknya menunjukkan bahwa ia sangat menyadari sifat lincah cucu tirinya. Namun, para kritikus berpendapat bahwa penampilan publik semacam ini juga merupakan bagian dari strategi untuk memproyeksikan keramahan dan memperkuat citra keluarganya. Menurut interpretasi ini, keramahan yang ditunjukkan pada acara resmi tidak selalu mencerminkan realitas hubungan pribadinya. Tentu saja, pengamatan ini didasarkan pada spekulasi, karena anggota keluarga kerajaan sangat menjaga detail kehidupan pribadi mereka. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa keluarga campuran sering menghadapi tantangan unik. Camilla menempati posisi unik sebagai ibu tiri bagi William dan Harry,
dan sekaligus sebagai semacam nenek tiri bagi putra-putra pangeran dan putri Wales. Membangun ikatan ini membutuhkan waktu, kepercayaan, dan adaptasi, terutama ketika setiap interaksi berlangsung di bawah sorotan media yang konstan. Lebih lanjut, lingkungan keluarga anak-anak sangat dipengaruhi oleh kehadiran keluarga Middleton. Orang tua Catherine telah digambarkan dalam banyak kesempatan sebagai kakek nenek yang sangat terlibat, dekat, dan penuh kasih sayang, terbiasa berbagi permainan, perayaan, dan aktivitas sehari-hari dengan cucu-cucu mereka. Gaya keluarga yang lebih santai dan spontan ini mungkin kontras dengan tradisi dan formalitas yang secara historis menjadi ciri khas monarki. Beberapa pengamat percaya bahwa Louis, dengan kepribadiannya yang ramah dan alami, mungkin merasa lebih dekat dengan kakek nenek dari pihak ibunya, keluarga Middleton. Selama bertahun-tahun, hubungan hangat dan santai yang dijaga pangeran dan saudara-saudaranya dengan mereka telah diperhatikan. Jauh dari protokol dan tugas resmi, lingkungan keluarga ini tampaknya menawarkan pengalaman yang lebih sehari-hari dan intim bagi anak-anak. Sebaliknya, citra publik Camilla sering dikaitkan dengan sikap yang lebih pendiam dan formal. Meskipun ia telah menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak tirinya dan menantunya dalam berbagai kesempatan, perannya dalam monarki menuntut perilaku yang terukur, yang dapat menciptakan persepsi jarak. Namun, kesan ini belum tentu mencerminkan realitas hubungan pribadi dalam keluarga. Para ahli kerajaan sepakat bahwa berintegrasi ke dalam keluarga yang begitu terkenal dan kompleks bukanlah tugas yang mudah. Camilla harus mengukir tempatnya di dalam institusi tersebut sambil secara bersamaan mengembangkan hubungan dengan generasi muda. Upayanya untuk berpartisipasi dalam acara keluarga dan berbagi momen dengan anak-anak Pangeran William dan Putri Catherine dilihat oleh banyak orang sebagai tanda komitmen tersebut. Meskipun demikian, kata-kata yang dikaitkan dengan Louis muda telah memicu perdebatan yang lebih luas tentang tantangan yang dihadapi oleh keluarga campuran, menyeimbangkan tradisi, tanggung jawab publik, dan kasih sayang pribadi bisa jadi rumit, terutama ketika setiap interaksi diawasi oleh jutaan orang. Apakah itu hanya komentar kekanak-kanakan tanpa makna yang lebih dalam? Atau contoh bagaimana anak-anak memahami hubungan di sekitar mereka? Sulit untuk mengetahuinya. Komentar spontan dari anak-anak kecil seringkali tidak memiliki maksud yang dikaitkan orang dewasa kepada mereka, tetapi dalam kasus keluarga kerajaan, setiap detail memiliki dimensi khusus. Yang pasti adalah bahwa kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik gelar dan upacara, ada juga sebuah keluarga yang menghadapi tantangan emosional dan interpersonal yang sama seperti banyak keluarga lainnya. Dan mungkin perpaduan antara tradisi dan kemanusiaan itulah yang terus menarik minat publik di seluruh dunia.